Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Zahwa dengan NIM 103222130. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik hukum dan sosial, analisis pro dan kontra dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang pertama yaitu argumen pro terhadap UU TPKS. Pendukung UU TPKS ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil, aktivis wanita, serta korban dari kekerasan seksual di Indonesia. Mereka sangat mendukung adanya UU TPKS ini karena beberapa alasan berikut. Ada 5 alasan yang saya jabarkan di sini, yaitu pertama, UU TPKS ini dianggap sebagai penting untuk menutup celah hukum yang ada sebelumnya dan memberikan definisi yang lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Yang kedua, yaitu UU TPKS ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan keadilan yang layak bagi korban kekerasan seksual dan sesuatu yang seringkali tidak terpenuhi sebelumnya oleh hukum pidana di Indonesia. Kemudian alasan yang ketiga yaitu UU TPKS ini diharapkan memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban untuk melapor dan mendapatkan bantuan hukum serta mengatasi kendala-kendala yang sering dihadapi oleh korban dalam proses melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut. Kemudian alasan keempat yaitu UU TPKS ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melawan kekerasan seksual dan memperbaiki budaya yang lebih menghargai hak-hak korban. Kemudian alasan yang kelima yaitu penegakan hukum diharapkan lebih menjadi efektif melalui ketentuan yang lebih rinci dan jelas dalam UU TPKS ini, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Para pendukung UU TPKS ini percaya bahwa undang-undang ini merupakan langkah penting dalam melindungi korban kekerasan seksual, memberikan keadilan bagi mereka, dan memperjuangkan perubahan sosial yang positif dalam mengatasi masalah kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu argumen kontra terhadap UU TPKS ini. Kelompok yang keberatan terhadap UU TPKS ini menyatakan beberapa kekhawatiran, yaitu pertama, mereka khawatir undang-undang tersebut itu bisa disalahgunakan dan bertentangan dengan norma sosial dan agama yang berlaku. Mereka menyoroti beberapa pasal yang dianggap terlalu luas dan berpotensi merugikan terduga pelaku sebelum ada keputusan hukum yang final. Kemudian alasan kedua yaitu adanya kekhawatiran akan adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang disebabkan oleh tekanan publik dan media. Mereka menganggap bahwa terduga pelaku harus dilindungi selama proses hukum berlangsung. Kemudian ada alasan ketiga juga, yaitu beberapa kelompok telah melakukan protes terhadap UU TPKS karena menilai undang-undang tersebut itu tidak efektif dalam menghentikan kekerasan seksual dan berpotensi melanggar privasi individu. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat dan organisasi hak asasi manusia itu mendukung UU TPKS ini karena diyakini dapat memberikan perlindungan efektif bagi korban kekerasan seksual dan membantu menghentikan kejahatan ini. Mereka melihat UU TPKS ini sebagai langkah positif dalam melawan kekerasan seksual dan memberikan akses lebih baik lagi bagi korban untuk mencari keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu argumen pro terhadap dinamika sosial UU TPKS ini. Pendukung UU TPKS ini meliputi berbagai elemen masyarakat dan berpendapat bahwa UU ini sangat diperlukan untuk menutup celah hukum yang ada dan memberikan definisi yang komprehensif mengenai kekerasan seksual. Sebelum UU TPKS ini ada, hukum pidana di Indonesia itu dianggap tidak memadai dan seringkali gagal memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual, dan UU TPKS ini itu memberikan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, sehingga dapat menangani
lebih banyak kasus lagi yang ada sebelumnya dan mungkin sebelumnya itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Kemudian selain itu, UU TPKS ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi korban untuk melapor dan mendapatkan keadilan yang kuat bagi korban itu untuk mendapatkan bantuan tanpa takut akan stigma. UU ini juga diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melawan kekerasan seksual melalui kampanye dan diskusi. Kemudian yang keempat yaitu argumen kontra terhadap dinamika sosial UU TPKS ini, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS ini di Indonesia itu telah menciptakan perdebatan yang kompleks di kalangan kelompok konservatif, termasuk kelompok tokoh agama dan politisi. Mereka mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan undang-undang ini itu karena beberapa pasal itu dianggap terlalu luas dan merugikan terduga pelaku sebelum adanya keputusan hukum yang final. Kritik juga muncul terkait proses hukum di mana tidak dianggap tidak adil dan potensi gangguan terhadap privasi individu. Sementara itu, sejumlah masyarakat sipil dan individu juga meragukan efektivitas UU TPKS dalam menghentikan kekerasan seksual. Konteks perubahan nilai-nilai sosial yang lebih inklusif juga menjadi faktor dalam perdebatan ini. Kemudian yang kelima yaitu ada konfigurasi politik. Konfigurasi politik saat pembentukan UU TPKS ini menunjukkan dinamika kompleks antara aktor politik dan sosial. Pemerintah dan kementerian terkait mendukung RUU ini sebagai respon terhadap desakan masyarakat untuk melindungi korban kekerasan seksual. Namun ada resistensi dari kelompok konservatif di dalam dan di luar parlemen yang khawatir dengan nilai agama dan sosial. Perdebatan parlemen seringkali memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai definisi dan cangkupan kekerasan sosial dalam undang-undang ini. Konfigurasi politik di Indonesia telah berubah dari otoriter menjadi Orde Baru, itu menjadi lebih demokratis di masa reformasi, menunjukkan kompleksivitas itu kekerasan seksual sebagai masalah hukum, sosial, dan politik. Debat mengenai UU TPKS melibatkan pertimbangan hukum, keadilan, serta nilai dan norma dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu karakter produk hukumnya. Karakter produk hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah berubah dari masa Orde Baru ke masa reformasi. UU TPKS ini menjadi produk hukum yang progresif namun kontroversial dengan karakteristik utama sebagai definisi komprehensif kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum tegas, dan tantangan implementasi. Meskipun bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, UU ini juga menghadapi kritik terkait ketentuan yang potensial menimbulkan ketidakadilan bagi terduga pelaku dan potensi penyalahgunaan. Perubahan dalam karakter produk hukum ini mencerminkan evolusi dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian ada argumen pribadi dari saya, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap sebagai langkah maju dalam upaya memerangi kekerasan seksual di Indonesia. Perlindungan hukum yang kuat bagi korban itu diperlukan mengingat tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia ini. Namun, kritik terhadap UU ini juga harus diperhatikan. Sambil menjaga asas praduga tak bersalah, implementasi undang-undang ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, serta pendidikan dan kampanye publik untuk mengubah budaya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.